Mari sedikit mengenang masa kecil kita dulu, terutama bagi generasi 90-an dan juga 2000-an awal, ketika tayangan tokusatsu khususnya Power Rangers atau Super Sentai telah melalang buana di pertelevisian tanah air. Dan biasanya, sehabis menonton acara tersebut, anak laki-laki pada zaman itu selalu berebut untuk menjadi Ranger Merah, terlepas dari apapun warna favorit kita secara pribadi. Ditambah lagi, Ranger Merah selalu ada pada tiap season dari tahun ke tahun. Meskipun Ranger Biru juga selalu ada sama sepertinya. Tapi, kenapa Ranger Biru tidak mendapat atensi melebihi sang Ranger Merah? Emang kenapa yang biru? Mungkin saja tradisi tersebut masih melekat di masyarakat. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa selalu Ranger Merah yang diperebutkan? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu jawabannya, atau punya jawaban tersendiri. Namun Tokufex Indonesia akan membeberkan sedikit alasan mengapa Ranger Merah begitu digemari oleh penonton, berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga alasan orang-orang di sekitar kita. Dan jika kamu punya alasan tersendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan silahkan berdiskusi satu sama lain menurut pendapat pribadi teman-teman. Ulasan ini akan menjadi bahasan yang ringan saja untuk menemani kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 5 alasan mengapa anak-anak suka rebutan menjadi Ranger Merah versi Tokufex Indonesia. Paling gagah dari yang lain. Ya, mungkin yang duluan terlihat secara visual, baik Super Sentai dan juga Power Rangers selalu menghadirkan Red Ranger dengan perawakan yang gagah, tinggi, dan juga berwajah tampan. Walaupun personil dengan warna lain juga mungkin tidak kalah gantengnya. Ganteng kan? Karena bagaimanapun, cakep atau jelek semuanya cuma masalah selera dan perspektif. Tapi, kenapa kegagahan Ranger Merah selalu dilihat lebih duluan dibanding yang lain? Mungkin alasannya terlalu standar. Misalnya, pada opening kredit Super Sentai dari tahun ke tahun, biasanya kredit pengenalan untuk Red Sentai selalu ditempatkan paling awal dibanding yang lain, sehingga mungkin secara psikologis membuat kita terfokus padanya. Kecuali Power Rangers era Saban awal, di mana Red Rangers tidak selalu diletakkan kreditnya pada susunan awal, walaupun dengan alasan yang mungkin entah kenapa. Atau mungkin yang kedua, karena Red Sentai atau Red Ranger adalah simbol dari keberanian, kegagahan, dan juga semangat yang membara. Oleh karena itu, dalam Sentai bertema elemental, biasanya Red Ranger selalu memiliki kekuatan berelemen api, atau mungkin badai petir misalnya, di mana itu juga termasuk sebuah elemen alam yang sangat berbahaya, yang melambangkan bahwa Red Ranger merupakan sosok pemberani yang tidak gentar menantang bahaya. Mungkin jawaban ini terlalu filosofis dan gak akan dipikirkan oleh anak usia 8 tahun ke bawah. Tapi ingat, pada usia tersebut, kamu gak akan fokus kepada tokoh-tokoh Ranger wanita yang cantik dan seksi. Karena memang bukan itulah yang pertama kita pikirkan saat masih anak-anak dulu. Intinya, kegagahan Red Ranger dan warna merah yang paling mencolok membuat anak-anak mudah tertarik untuk menjadikannya sebagai figur pahlawan idola. Senjatanya paling keren. Mungkin ini adalah alasan yang jarang dipikirkan. Tapi percayalah, kebanyakan memang Red Ranger punya personal weapon yang paling kuat atau minimal bentuknya lebih menarik daripada milik anggota lainnya. Pada era awal, biasanya Super Sentai atau Power Rangers selalu menggambarkan sosok Red Ranger sebagai pemain pedang yang handal. Oleh sebab itulah, kebanyakan senjata Ranger Merah adalah sebuah pedang, bahkan dengan bentuk yang paling keren. Walaupun dalam pengembangannya, Red Ranger tidak selalu menggunakan senjata pedang atau bukan seorang ahli pedang, tapi minimal, senjata miliknya pun biasanya tetaplah yang paling keren. Bahkan untuk contoh tertentu, misalnya Gao Red yang ada di Hyakuju Sentai Gao Ranger, mempunyai senjata bernama Lion Fang yang mungkin terlihat sangat simpel dan dianggap jelek oleh penonton kala itu. Tapi seiring perkembangan series, Lion Fang dapat berubah menjadi senjata blaster yang bernama Gao Man Buster dengan bentuk dan kekuatan yang lebih keren, dan kemampuan itu tidak dimiliki oleh anggota lainnya.
Namun itu cuma sebagian contoh kecil, atau pada versi Power Rangers, biasanya Red Rangers punya Battleizer Mode, yakni sebuah armor eksklusif yang tidak ada pada versi Super Sentai-nya. Kita tentu pernah membahas soal itu, tapi entah kenapa selalu hanya Red Rangers yang memakainya, walaupun tetap ada Rangers warna lain yang pernah menggunakan perangkat Battleizer miliknya. Tapi itu membuat penonton anak-anak menjadi terkagum-kagum sehingga kita dibuat fokus hanya pada Red Rangers sebab senjatanya yang sangat keren tersebut. Punya kendaraan personal. Mungkin masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi, bahwa biasanya Red Rangers punya kendaraan personal tertentu, baik itu motor, mobil, atau bentuk yang lainnya. Meskipun pada era Showa dulu, sebagian besar tim Super Sentai punya sepeda motor untuk seluruh anggotanya. Tapi perhatikanlah, biasanya juga Red Rangers punya kendaraan yang paling berbeda dari yang lainnya, atau minimal upgrade kendaraan yang paling keren dan juga paling powerful, yang tidak dimiliki oleh personil dengan warna lain. Dan itu tentu saja berhubungan bahwa laki-laki kebanyakan memang menyukai otomotif pada usia yang lebih dewasa. Mungkin itulah pendekatan yang dipakai oleh pihak produksi. Kita ambil contoh, di serial Hikari Sentai Maskman, kita bisa melihat adanya mobil formula yang bernama Spin Cruiser, yang hanya digunakan dan dimiliki oleh Red Mask. Sementara anggota lainnya cuma mengendarai sepeda motor masing-masing yang dinamakan Mask Roder. Hal yang sama juga terjadi pada serial Kosoku Sentai Turbo Ranger yang memiliki mobil serupa dengan bentuk yang berbeda tentunya. Dan itu bahkan nyaris dipertahankan oleh Super Sentai bahkan hingga hari ini. Seperti Galeo Pulsar yang ada di Seiju Sentai Gingamen pada tahun 1998, Chidanik yang ada di Tokume Sentai Go Buster pada satu dekade yang lalu, atau motor Enya Raidon yang dimiliki oleh Don Momotaro yang ada di Avataro Sentai Don Brothers. Tentu saja itu punya pengaruh kecil pada atensi anak-anak untuk menyukai Red Ranger. Tapi bayangkan jika kamu hidup di era 90-an dalam usia yang masih sangat kecil, dan yang kamu tonton di televisi adalah pahlawan berwarna merah yang mengendarai kendaraan dengan bentuk yang sangat keren. Hal itu pasti otomatis membrainwash kita dan memunculkan feeling betapa gagahnya kita seandainya Ranger merah itu adalah diri kita sendiri. Itulah imajinasi yang mereka jual kepada kita, yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi pelanggan potensial bagi mainan kendaraan-kendaraan tersebut. Punya robot yang paling keren. Nah, kalau ini sudah jelas sekali bahwa Red Ranger manapun selalu punya personal mecha atau robot raksasa yang paling keren bentuknya dibanding dengan anggota lainnya, baik itu mecha dengan bentuk kendaraan ataupun berbentuk hewan sekalipun. Dan uniknya, biasanya Red Ranger selalu punya mecha yang paling dominan dalam susunan transformasi atau gatainya, karena biasanya memang menjadi komponen yang paling besar atau minimal yang paling dominan di antara yang lain. Mungkin satu pertanyaan yang tidak harus dijawab, mengapa di setiap Super Sentai yang bertema dinosaurus, Red Ranger selalu memiliki mecha berbentuk Tyrannosaurus? Jawabannya, karena T-Rex adalah jenis dinosaurus yang paling familiar dibandingkan dengan jenis lainnya, dan cenderung dianggap sebagai yang paling kuat, paling ganas, dan juga paling pemberani, sesuai dengan filosofi warna merah yang paling mencolok dan menggambarkan keberanian tersebut. Sebab akan sangat lucu kalau Red Ranger punya mecha berbentuk Mayasaura misalnya. Pernah denger nggak? Tentu saja jadi sangat absurd, sebab udahnya dinosaurus yang nggak terkenal, ditambah lagi bentuknya yang mungkin nggak menarik. Not cool. Not cool! Ya, itu cuma contoh yang ngasal aja. Tapi faktanya, hari ini Super Sentai selalu menyajikan mecha Red Ranger yang paling penting dalam proses pembentukannya. Sehingga nyaris mustahil mecha milik anggota lainnya bisa digabungkan satu sama lain tanpa adanya Red Ranger. Membuktikan apa? Bahwa Toei Company tahu betul bahwa Sentai berwarna merah yang semula sudah menjadi center of attention tentunya harus punya personal mecha yang paling bisa dinotis oleh penonton anak-anak. Selalu menjadi sentral dalam cerita.
Dan ngomong-ngomong soal center of attention, tentu saja kita bisa melihat banyak sekali contoh di mana Red Ranger selalu menjadi bagian penting dalam pengembangan ceritanya. Meskipun tidak semua Red Ranger adalah leader, bahkan Super Sentai sendiri berkali-kali mencoba melawan status quo tersebut. Contohnya, seperti yang ada pada Kikai Sentai Zenkaiger atau serial Sentai lain di mana Red Ranger bukanlah di posisi sebagai leader. Silakan tonton episode ini jika kamu belum tahu. Tapi tetap saja, entah bagaimana Super Sentai selalu kembali ke tradisi awal, di mana Red Ranger merupakan leader bagi seluruh timnya. Bahkan untuk season seperti Geki Ranger dan juga Mega Ranger misalnya, di mana Red Ranger bukanlah pemimpin bagi tim tersebut, namun mereka tetap punya Ranger merah yang memiliki senjata yang paling keren, mecha yang paling keren, bahkan mempengaruhi jalan cerita secara keseluruhan. Dan itulah yang terjadi belakangan ini, di mana kurang lebih pada 1 dekade terakhir, cerita Super Sentai selalu difokuskan pada sang Red Ranger, melebihi para personil lainnya. Bahkan semua keputusan yang diambil adalah pengaruh dari sang Red Ranger, membuat kepentingannya selalu berada di atas Ranger dengan warna lain. Dan oleh sebab itu, alasan tersebut membuat anak-anak selalu memilih Ranger merah sebagai idolanya, dan membayangkan dirinya seolah-olah menjadi Ranger merah. Meskipun kadang ada season yang menampilkan lebih dari 1 Red Ranger, tapi tetap saja, Sentai merah pertama yang kamu lihat akan lebih diidolakan dari yang lain. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.